Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin sebagai Ketua Jurusan Manajemen serta dosen pembimbing Putri Febriasari. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil pembimbingan jurnal analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan. Dimulai dari pendahuluan. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, suatu perusahaan tentu membutuhkan sebuah analisis untuk membantu dalam membuat keputusan khususnya di bidang keuangan. Manfaat melakukan penelitian analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan adalah untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi, menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan, dasar penentu strategi perusahaan, petunjuk dalam pembuatan keputusan, dan dasar penentu kebijaksanaan dalam penanaman modal. Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh penulis jurnal dalam menggunakan rasio keuangan sangat bermanfaat sekali sebagai penilaian terhadap suatu objek yang dibuat oleh penulis. Dengan begitu, perbandingan jurnal ini akan sangat bermanfaat sekali untuk dijadikan sebagai referensi dalam melakukan kegiatan selanjutnya keputusan di bidang rasio keuangan dan dapat mengetahui peningkatan efisien dan produktivitas perusahaan. Saya akan menjelaskan judul memiliki kerangka referensi untuk keseluruhan penelitian. Judul merupakan kata kunci dari konsep penelitian yang dilakukan dan dalam judul harus memuat variabel yang akan diteliti. Judul penelitian digunakan sebagai pegangan peneliti untuk mendapatkan variabel yang akan diteliti, teori yang digunakan, instrumen penelitian yang dikembangkan, teknik analisis serta kesimpulan. Berikut adalah pemilihan jurnal berdasarkan judul. Dan di sini kita bisa lihat dalam jurnal 1 menggunakan judul analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan. Dan untuk jurnal 2 menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan. Studi pada PT Asta Autopark dan Goodyear Indonesia yang go publik di Bursa Efek Indonesia. Untuk jurnal 3 menggunakan analisis kinerja keuangan pada PT Pegadaian Persero cabang Tala Salapang di Kota Makassar. Untuk jurnal 4 menggunakan judul analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan PT Sentul City. Sedangkan untuk jurnal 5 menggunakan judul analisis rasio keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, dari beberapa judul tadi kita bisa mengambil kesamaan dan perbedaannya. Untuk jurnal 1 dan 2 dipublikasikan pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2017. Nah, untuk sekedar info, jurnal penelitian yang relevan itu adalah jurnal penelitian yang terbit 3-5 tahun terakhir. Artinya untuk saat ini jurnal penelitian yang relevan itu terbit pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, di sini jurnal 1 dan 2 masih dikategorikan sebagai jurnal penelitian yang masih relevan. Nah, pada jurnal 3 dan 5 semua huruf dalam judulnya itu memiliki huruf besar. Nah, si penulis ini memiliki inisiatif untuk memberikan semua huruf kapital pada judulnya untuk mendorong pembaca agar mau membaca jurnal tersebut. Lanjut ke perbedaan. Pada jurnal 5 menggunakan kata laporan keuangan di dalam judulnya. Artinya si penulis ini memiliki tujuan untuk meneliti perubahan posisi keuangan pada periode tertentu. Sedangkan jika ada penulis yang menggunakan kata rasio keuangan dalam penelitiannya, maka si penulis memiliki tujuan untuk meneliti risiko dan peluang masa depan perusahaan. Untuk perbedaan selanjutnya, pada jurnal 3 dan 5 tidak memiliki kata rasio keuangan dalam judulnya. Di jurnal 3 menggunakan kata kinerja keuangan yang artinya penulis berfokus untuk melakukan penelitian dengan melihat hasil penilaian kinerja keuangan pada perusahaan. Masih di jurnal 3, penulis tidak menerangkan volume yang diterangkan dalam judul. Padahal volume dalam setiap jurnal menyatakan tahun keberapa dan nomor terbitan jurnal pada tahun terkait. Perlu adanya volume dalam setiap jurnal agar bisa menyatakan terbitan jurnal tersebut dengan jelas. Selanjutnya pada jurnal 2, setiap judulnya itu memiliki 25 kata judul. Nah, judul setiap jurnal apabila tidak melebihi 16 kata maka jurnal tersebut dianggap baik. Ada baiknya penulis menyatakan judul secara ringkas agar bisa meminat para pembaca. Untuk jurnal 5 menggunakan kata periode dari tahun 2014 sampai 2018 dalam judulnya. Nah, si penulis ini sudah memberitahukan terlebih dahulu periode yang digunakan untuk bahan penelitian melalui judul. Dalam setiap judul menceritakan penelitian yang dilakukan berdasarkan variabel yang ditulis oleh penulis. Seorang penulis akan menceritakan latar belakang yang menjadi alasan dan tujuan penelitian dalam jurnal.
Latar belakang di jurnal merupakan sebuah gambaran tentang masalah yang dihadapi oleh penulis dalam penelitiannya. Latar belakang juga dimaksudkan untuk menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Berikut adalah hasil penelitian latar belakang di setiap jurnal. Nah, di sini saya sudah menangkap persamaan dan perbedaannya dari setiap jurnal. Yang saya dapat adalah persamaannya. Latar belakang yang dimiliki setiap jurnal selalu dikatakan pengukuran kinerja keuangan menjadi patokan dalam menentukan keputusan baik bagi para investor maupun kepentingan perusahaan. Sedangkan untuk perbedaannya sendiri, setiap jurnal memiliki gambaran masing-masing tentang dipilihnya objek penelitian. Untuk jurnal 1, tulis di latar belakangnya, penelitian rasio keuangan dilakukan karena persaingan yang semakin kompetitif membuat perusahaan harus memaksimalkan sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan organisasi. Tujuan perusahaan yaitu mendapatkan profit yang maksimum. Pada jurnal 2 tertulis penelitian rasio keuangan dilakukan karena dalam perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan dapat diketahui melalui laporan keuangan perusahaan. Untuk jurnal 3, penelitian rasio keuangan dilakukan karena perusahaan memikirkan keuntungan yang besar dan cepat dengan melakukan apapun untuk mencapai target yang diinginkan. Salah satu faktor penting dalam melihat perkembangan perusahaan adalah unsur keuangannya, karena dari unsur tersebut juga dapat mengevaluasi apakah kebijakan yang ditempuh suatu perusahaan sudah tepat atau belum. Untuk jurnal 4, penelitian rasio keuangan dilakukan karena calon investor yang rasional memiliki pertimbangan dan pikiran yang logis dalam memperhatikan aspek fundamental yang memperoleh informasi yang valid mengenai kinerja keuangan perusahaan. Maka dari itu, dari analisis fundamental dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh investor dengan melihat kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Untuk jurnal 5, penelitian rasio dilakukan karena persaingan antara perusahaan semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan informasi yang cepat, wilayah, dan negara. Hal ini menjadikan telekomunikasi memiliki peran yang sangat penting. Perlu memanfaatkan telekomunikasi adalah salah satu tukar informasi dengan lebih memperhatikan kualitasnya, terutama dalam hal pelayanan. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa perbedaan latar belakang setiap jurnal menunjukkan pola pikir yang berbeda dari setiap penulis. Latar belakang yang didasari oleh pemikiran setiap penulis menunjukkan kecerdasannya dalam memecahkan masalah. Beberapa metode penelitian dilakukan agar mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan ekspektasi yang penulis. Dalam sebuah penelitian tentu ada hasil yang diterima oleh peneliti, namun tidak semua peneliti menghasilkan ekspektasi yang bagus. Terkadang ada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya kemunduran dalam suatu objek, baik itu perusahaan maupun objek lain. Cara yang dilakukan untuk mencapai hasil penelitian juga berbeda-beda tergantung dari latar belakang yang disampaikan oleh penulis. Sebelum ke pembahasan hasil, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang teori yang digunakan oleh setiap penulis. Untuk persamaannya, teori yang digunakan pada jurnal 2, 3, 4, 5 menggunakan teori laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Pada jurnal 1 dan 2 memiliki teori manfaat analisis keuangan. Manfaat dari analisis rasio keuangan adalah sebagai alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan yang bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan, serta bermanfaat bagi para kredito dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengambilan pokok pinjaman. Pada jurnal 1, 2, dan 3 memiliki teori tujuan kinerja keuangan. Tujuan kinerja keuangan adalah membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian, menyediakan suatu dasar bagi diskusi penghargaan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Untuk jurnal 1, 3, dan 4 memiliki teori analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan. Pada jurnal 1 dan 4 memiliki teori kekurangan dan kelebihan kinerja keuangan. Kekurangan dari rasio keuangan adalah adanya manipulasi data dalam menyusun data, dan kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan aman dan dikelola dengan baik. Sedangkan kelebihan dari rasio keuangan adalah mengetahui
posisi perusahaan di tengah industri dan merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan dari laporan yang sangat rinci dan rumit. Untuk perbedaannya sendiri kita bisa lihat bahwa pada jurnal 1 memiliki teori faktor kinerja keuangan. Faktor kinerja keuangan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam kinerja keuangan merupakan faktor-faktor yang secara umum dapat dibagi dalam kendali pihak manajemen perusahaan, meliputi manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan manajemen keuangan. Sedangkan faktor eksternal yang merupakan faktor-faktor yang di luar kendali manajemen perusahaan, meliputi kondisi perekonomian dan kondisi industri. Pada jurnal 3 memiliki penelitian terdahulu yang digunakannya sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Masih di jurnal 3 memiliki teori analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan mengidentifikasi, menilai, dan membandingkan laporan keuangan pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Pada jurnal 4 memiliki teori fungsi rasio keuangan. Fungsi dari rasio keuangan sendiri adalah menggambarkan kondisi perusahaan sebagai evaluasi kerja dan perencanaan, menunjukkan kredibilitas perusahaan hingga sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Pada jurnal 4 memiliki teori tujuan pengukuran rasio keuangan. Tujuan dari pengukuran rasio keuangan sendiri adalah mendapatkan gambaran tentang baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat dianalisis. Berdasarkan analisis tersebut, manajemen akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Lanjut ke metode penelitian. Persamaan yang diambil di sini adalah pada jurnal 4 dan 5 menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan mengkompleksitas sosial. Sedangkan untuk perbedaannya adalah pada jurnal 5 memiliki desain metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Dari jurnal 1 dikatakan bahwa pada rasio likuiditas menggunakan current ratio pada PT Smartfren Telecom dari tahun 2007 sampai 2016 mendapatkan nilai rata-rata 77,72% yang berada di bawah standar industri current ratio yaitu 200. Hal ini menunjukkan tingkat likuiditas Smartfren Telecom yang diukur dengan current ratio berada dalam kondisi yang kurang baik karena berada di bawah standar industri. Lanjut ke rasio likuiditas dengan diukurnya menggunakan debt ratio dari tahun 2007 sampai 2016 mendapatkan nilai rata-rata 76,96% berada di atas standar industri yaitu 35%. Kondisi ini menggambarkan bahwa rasio solvabilitas yang diukur dengan debt ratio pada PT Telekom berada dalam kondisi yang kurang baik karena berada di atas standar industri debt ratio. Lanjut ke probabilitas menggunakan rumus return of investment mendapatkan nilai sebesar kurang 13,80% berada di bawah standar industri yaitu 30%. Hal ini menunjukkan tingkat probabilitas yang diukur dengan return on investment pada PT Smartfren Telecom berada dalam kondisi yang kurang baik karena berada di bawah standar industri. Untuk jurnal 2 di sini hasil yang dikatakan bahwa pada rasio likuiditas menggunakan rumus current ratio, quick ratio, dan cash ratio, Asta tepat mendapatkan hasil yang baik, sedangkan Goodyear Indonesia juga mendapatkan hasil yang baik juga. Artinya kedua perusahaan ini memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan dalam menilai jangka pendeknya dengan baik. Untuk solvabilitas menggunakan rumus debt to total asset, dan debt to equity ratio, Asta tepat mendapatkan hasil yang baik karena nilai yang dihasilkan berada di bawah rata-rata, yang artinya Asta tepat bisa membayar hutang jangka panjangnya. Sedangkan Goodyear Indonesia mendapatkan hasil yang di atas rata-rata, yang artinya Goodyear Indonesia memiliki risiko yang tinggi dalam memenuhi jangka panjangnya sehingga dikatakan kurang baik. Untuk rasio aktivitasnya sendiri menggunakan rumus inventory turnover, fixed asset turnover, dan total asset turnover, Goodyear Indonesia mendapatkan hasil yang baik di rumus total asset turnover, yang artinya Goodyear Indonesia menggunakan total aktiva perusahaan dalam kegiatan operasional lebih efektif dibandingkan Asta Auto Parts. Sedangkan pada Asta Auto Parts, hasil yang dikeluarkan dari rumus inventory turnover dan fixed asset turnover
memiliki hasil yang baik dibandingkan good jobs Indonesia, yang artinya Asta Autopart lebih sering dalam melakukan perputaran terhadap persediaan perusahaan dan efektif dalam menggunakan total aset dalam kegiatan operasional. Untuk solvabilitas menggunakan rumus return of investment, net profit margin, dan return of equity, Asta Autopart lebih unggul dibandingkan good jobs Indonesia, yang artinya Asta Autopart bisa mendapatkan laba bersih yang lebih baik pada tingkat penjualan tertentu, laba bersih untuk pemegang saham, dan laba bersih yang lebih dari dana yang ditanam dari perusahaan. Lanjut ke jurnal 3, hasil yang didapat adalah pada rasio likuiditas dari tahun 2014 sampai 2017 mendapatkan hasil yang diinginkan, mulai dari current ratio mendapatkan nilai di atas standar perusahaan sekitar 200%, quick ratio mendapatkan nilai di atas standar sekitar 150 ke atas, dan cash ratio juga mendapatkan nilai yang di atas rata-rata standar. Untuk solvabilitas sendiri, hasil yang didapat oleh rasio mendapatkan nilai di atas standar, di bawah standar, yaitu 35%, yang artinya perusahaan masih bisa memenuhi hutang jangka perusahaan dengan lancar. Sedangkan untuk rasio aktivitasnya sendiri mendapatkan nilai lebih dari 2 kali perputaran aktiva untuk rumus total asset turnover, dan mendapatkan nilai lebih dari 20 kali perputaran persediaan siklus produksi. Untuk rasio probabilitasnya sendiri menggunakan rumus return ratio mendapatkan nilai yang di atas standar, yaitu 30%, yang artinya perusahaan mempunyai keadaan yang baik dalam mendapatkan laba bersih. Selanjutnya untuk jurnal 4, hasil yang didapat adalah pada rasio likuiditas menggunakan rumus current ratio dalam kurun waktu 2014 sampai tahun 2019. Rata-rata current ratio yang didapat senilai 144,25%, artinya setiap Rp1 hutang lancar, perusahaan dijamin oleh Rp1,4425 aktiva lancar perusahaan. Untuk solvabilitas, dari rasio solvabilitas menggunakan rumus debt to equity, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2014 sampai 2019 mendapatkan nilai sebesar 58,97%, artinya hutang lancar sebesar Rp0,589 dapat dijamin oleh Rp1 modal perusahaan. Selanjutnya untuk rasio aktivitas menggunakan rumus total asset turnover dari tahun 2014 sampai 2019 mendapatkan hasil 0,8 kali, artinya setiap Rp1 total aset perusahaan mampu menghasilkan penjualan sebesar Rp0,8. Untuk rasio probabilitasnya sendiri menggunakan rumus return of equity dalam kurun waktu tahun 2014 sampai 2019, rata-rata yang dihasilkan adalah 3,7%, yang artinya setiap Rp1 modal perusahaan dikelola untuk menghasilkan laba sebesar Rp0,307. Lanjut ke jurnal 5, hasil yang didapat dari penelitian jurnal 5 dikatakan bahwa dari rasio likuiditas, rumus current ratio, dan cash ratio, dari current ratio mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2016 dengan nilai 1,20% dan menurun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 0,94%. Sedangkan pada perhitungan cash ratio mengalami fluktuasi dari tahun 2014 dengan hasil 0,55% sampai tahun 2015 dengan nilai 0,79%, kemudian menurun lagi dari tahun 2016 sampai 2018 dengan nilai 0,38%. Untuk rasio solvabilitas dengan menggunakan rumus debt ratio dari tahun 2014 sampai 2015 terjadi fluktuasi dari nilai 0,39% sampai 0,44%. Untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,41% dan meningkat lagi di tahun 2017 sampai 2018 dengan nilai 0,44%. Jika terjadi kenaikan hasil solvabilitas, maka kegiatan dalam membayar hutang jangka panjang semakin buruk.
Selanjutnya untuk rumus debt to equity ratio cenderung berfluktuasi sebesar 0,39% pada tahun 2014 dan meningkat lagi pada tahun 2015 dengan senilai 0,44% dan menurun lagi sebesar 0,41% di tahun 2016. Pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar 0,44% dan menurun lagi sebesar 0,43%. Untuk rasio aktivitasnya, hasil perhitungan total aset turnover mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2015 nilai 0,62 kali, kemudian mengalami kenaikan sampai tahun 2018 nilai 6,63 kali. Sedangkan perhitungan fixed asset turnover menunjukkan pada tahun 2014 dan sampai 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,87 kali, kemudian menurun lagi pada tahun 2017 sampai 2018 dengan nilai 0,80 kali. Untuk rasio probabilitasnya sendiri, hasil perhitungan gross profit margin menunjukkan pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan dengan angka 0,32% dan sampai pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan angka 0,30%. Untuk perhitungan net profit margin yang didapat dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan senilai 0,23% sampai pada tahun 2018 mengalami penurunan senilai 0,21%. Untuk perhitungan rate on equity yang didapat berfluktuasi mencapai 24,7% pada tahun 2014 dan meningkatkan 25% pada tahun 2015 dan meningkat lagi pada 2016 senilai 27,6%, meningkat lagi pada tahun 2017 senilai 29,2% serta turun lagi dengan nilai 23% pada tahun 2018. Nah, di sini kita bisa melihat persamaannya. Pada setiap jurnal, hasil disampaikan disertai oleh hasil rasio yang sudah dihitung sesuai rumus. Pada setiap rumus dari rasio masing-masing memiliki gunaannya masing-masing dalam mengukur tingkat rasio berdasarkan sampel dari laporan keuangan. Pada jurnal 2 dan 3 sama-sama menggunakan tolak ukur standar industri sebagai penentu apakah rasio yang dihasilkan baik atau tidak. Jika hasil rasio memenuhi standar industri, maka kinerja keuangan tersebut dikatakan baik. Sedangkan jika rasio tidak memenuhi standar industri, maka kinerja keuangan tersebut dianggap buruk. Untuk perbedaannya sendiri, berdasarkan hasil dari jurnal 1, hasil yang didapat tidak memenuhi standar industri, yang artinya kinerja keuangan dalam perusahaan seperti Telkom sangatlah buruk dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan probabilitas dalam melaksanakan kewajiban hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, dan tidak mencapai laba yang maksimal. Pada jurnal 5, hasil yang disampaikan adalah Astra Autopart dan BTS Indonesia yang memiliki tujuan untuk mengetahui perusahaan mana yang tingkat kinerja keuangannya lebih bagus. Dari hasil yang didapat dari penelitian jurnal 2, Astra Autopart dan BTS Indonesia mendapatkan hasil yang lebih baik dari rasio likuiditas, dari rasio probabilitas dan probabilitas. Astra Autopart juga lebih unggul dari BTS Indonesia, yang artinya kemampuan dalam memenuhi jangka panjangnya dan memperoleh laba yang dimiliki Astra Autopart lebih efektif. Selanjutnya pada jurnal 3, hasil yang didapat cukup memuaskan karena memenuhi standar industri dari rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan probabilitas. Dalam penelitian ini terhitung dari rasio likuiditas dan rumus rasio dan quick ratio mendapatkan nilai yang memenuhi kriteria standar industri, yang artinya perusahaan yang menjadi objek penelitian di jurnal 3 memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Begitu juga dengan rasio solvabilitas dengan rumus debt to asset ratio dengan hasil nilai rasio yang memenuhi standar industri, yang artinya perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan baik. Selanjutnya pada rasio likuiditas mendapatkan nilai lebih dari standar industri, yaitu 2 kali perputaran, yaitu sebanyak 20 kali. Artinya perusahaan sudah melakukan perputaran persediaan siklus industri dengan cepat. Yang terakhir adalah probabilitas, mendapatkan nilai rasio di atas standar industri, yang artinya perusahaan mempunyai keadaan yang baik dalam menghasilkan laba.
Untuk jurnal 4, cara yang dilakukan untuk mengukur rasio keuangan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan semua hasil rasio mulai dari tahun 2014 sampai 2019, kemudian menentukan rata-ratanya dengan menjumlahkannya semua hasil rasio, kemudian dibagi 6 periode dari tahun 2014 sampai 2019. Dari hasil penelitiannya, pada rasio likuiditas dan solvabilitas mendapatkan hasil yang baik karena pada rasio likuiditas menghasilkan rata-rata Rp1,4425 mampu menjamin Rp1 hutang lancar perusahaan. Begitu juga dengan solvabilitas menghasilkan rata-rata Rp0,589 yang mampu menjamin satu modal perusahaan. Setiap hasil solvabilitas apabila nilainya menurun Rp1, maka dapat disimpulkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hutang jangka panjangnya bagus. Artinya beban perusahaan dapat ditanggung dengan mudah. Sedangkan untuk rumus rasio probabilitas dan aktivitas, hasil yang didapat kurang maksimal karena pada rasio aktivitas menghasilkan nilai rata-rata Rp0,8, lebih kecil dari Rp1 total aset perusahaan. Begitu juga dengan rasio probabilitas dengan nilai rata-ratanya Rp0,307, artinya setiap modal Rp1 modal perusahaan menghasilkan laba sebesar Rp0,307. Pada jurnal 5 sendiri, pengukuran rasionya diukur berapa lama suatu rasio itu mengalami peningkatan dan penurunan dan fluktuasi. Fluktuasi adalah keadaan naik turun yang tidak stabil. Saat membandingkan setiap rasio, terjadi fluktuasi di rasio probabilitas yang dimana perusahaan ini mengalami kurang stabilnya kinerja keuangan dalam melaksanakan kewajiban jangka panjangnya, sehingga rasio probabilitas mengalami kenaikan. Sedangkan rasio likuiditas mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2016, kemudian menurun lagi dari tahun 2017 sampai 2018. Untuk rasio aktivitas mengalami perputaran yang lambat. Akibatnya efektivitas penjualannya menurun. Dari rasio probabilitas dilihat mengalami penurunan terus-menerus sehingga penghasilan laba yang diterima berkurang. Dari hasil pembandingan jurnal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa objek yang mengalami penurunan dalam kinerja keuangannya. Penyebab yang sering terjadi penurunan kinerja keuangan adalah hutang jangka panjangnya yang tidak diperhatikan. Jika semakin naik hutang jangka panjangnya, maka sebuah perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Probabilitas juga menjadi hal yang penting untuk mencapai laba yang maksimal. Semakin banyak laba yang dihasilkan, maka perusahaan akan lebih efektif dan efisien dalam mengelola arus kas. Artinya perusahaan mendapatkan nilai tambah bagi para investor dalam menilai kemampuan membayar kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Setiap jurnal yang dilakukan oleh penulis memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi masalah penelitiannya. Fenomena yang sering terjadi dalam perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangannya menjadi sebuah tujuan penelitian untuk menganalisis apakah apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Ketika sudah menemukan hasil penelitiannya, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa memecahkan masalah yang ada di perusahaan apa yang agar keuangan dapat terjaga kinerjanya. Saran yang dapat disampaikan dalam pembandingan jurnal ini adalah hendaknya peneliti melakukan sebuah penelitian yang baru tentang rasio keuangan untuk dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan menambahkan rumus rasio-rasio yang lain agar memperoleh hasil analisis yang baik. Sekian dari presentasi saya tentang laporan hasil pembandingan 5 jurnal dengan judul analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan. Yang terhormat Pak Adi Mursalin sebagai Ketua Jurusan serta dosen pembimbing Kuti Febriasari. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dengan hormat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.